Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ashabi amma ba'du. Para kiai, para guru yang mulia, wabil khusus guru kita, Rais Am Persila, Bapak Kiai Haji Jabas Abdul Khair yang baru saja mengajar, menyampaikan ilmu pada kita, Syekhina wa Mu'allimina Ki Ridwan Abdullah, Ustaz Ni'in dan semuanya para kiai, para ustaz, orang tua, saudara-saudara semua yang hadir yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah dan diberkahi hidupnya dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indah hidup bersama Allah. Kita bisa tenang, bisa melihat diri kita siapa. Sebab kalau kita di luar dari bait Allah, di rumah Allah, susah kita mengendalikannya. Ketika kita masuk dalam rumah Allah, maka terkendalikanlah. Hati yang bersih bisa mengontrol perbuatan kita. Hati yang bersih bisa mengukur sampai di mana perjuangan kita untuk menuju kemuliaan yang Allah janjikan pada kita. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir, para guru, para jamaah, hadirin, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara, dalam waktu yang singkat ini mungkin harus berbagi waktu, karena nggak nyaman kalau ngaji kelebihan waktunya, ya. Dan saya udah biasa itu, kalau main gaple 3 jam terasa cepet, baru gua nggak banting 3 udah jam 9 aja, gitu ya. Kalau ngaji, guru mesti paham, kalau tuh jamaah murid udah silanya pindah 3 kali. Artinya udah, dia udah capek gitu ya. Silanya udah pindah 3 kali, palanya udah godek-godek, itu berarti udah capek. Ya. Makanya kita akan akhiri nanti jam 9. Bapak, saudara-saudara sekalian, tadi saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, ya Al-Baqarah 21 kalau salah, apa 20-21, saya hilaf ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini betapa indah panggilan Allah. Karena Syekh Jainuddin Al-Maibari itu mentafsirkan kata ubudu bukan seperti kita. Kalau kita ubudu, yakni menyembah, sholat, ibadah, ternyata dia menafsirkannya dengan kata wahidu. Bapak saudara, kenapa Zainuddin Al-Maibari menukil? Kita tidak tahu dia nukil dari tafsir mana, tapi husnul dzon, mudah-mudahan ini adalah terbenar tafsirannya. Karena yang dipanggil dan menggunakan harfun nida tadi jama adalah an-nas. An-nas jama daripada insan, ya. Yang dipanggil seluruh manusia. Lalu manusia yang mana yang dipanggil? Tentunya ahlul Makkah. Karena kalau sudah berbicara masalah iman, adalah pasti penduduk Mekah konsentrasinya. Nah, jadi Allah memanggil seluruh manusia yang tadinya menyembah benda, menyembah berhala, menyembah hawa nafsu, menyembah ambisi. Wahidu, kembalilah engkau menyembah yang satu.
yang menciptakan benda-benda ini, yang menciptakan berhala ini, yang menciptakan ambisimu, kembalilah kepada Allah. Wahidu. Indah kalimat ini. Artinya apa? Semua kembali kepada tauhid. Kalau orang imannya kuat, tauhidnya kuat, maka pondasi pun akan kuat. Gitu ya. Makanya kita lihat dalam sejarah perjuangan Nabi di Mekah dan di Madinah lebih lama di Mekah. Kenapa? Karena menanamkan pondasi iman lebih berat dan lebih dahsyat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di ujungnya saya tidak akan menafsirkan, saya tidak akan menggurui karena tadi sudah diajarkan oleh guru kita. Saya hanya tekankan saja. Apa hubungan dengan kita ayat itu nanti? Ya, kemudian di ayat ujungnya itu la'allakum tattaqun. Agar kalian memelihara diri. Bukan takut. Kita nggak perlu takut pada Allah. Apa yang kita takutkan pada Allah? Tapi kita memelihara diri jangan sampai kita bermasalah dengan yang Allah ancamkan pada kita. Karena Allah punya nikmat, Allah punya azab. Allah punya surga, Allah punya neraka. Kalau kita jalan kita salah, maka kesalahan yang sangat fatal. Maka pasti azab yang akan diancamkan Allah pada kita. Ya, jadi penduduk Mekah, kalau engkau mau hidup bahagia, kembali engkau pada Tuhan. Karena Tuhan punya kebahagiaan yang mutlak. Kalau engkau mau hidup mau tenang, kembalilah kepada firman. Karena firmanlah yang membimbing kita supaya kita tenang. Bapak, saudara-saudara sekalian, kembali ke masalah kita. Kalau kita berdoa tiap hari, kan kita insya Allah Bapak semuanya wajahnya wajah soleh semuanya. Saya pikir doa apapun yang Bapak minta, pasti kaitannya dengan afiah. Ya, Bapak seringkali minta Allahumma inni as'alukal afiyah. Betul Pak ya? Wa nas'aluka tamamal afiyah. Ya Allah, aku minta afiah. Kesempurnaan afiah, kesinambungan afiah. Lalu pertanyaannya afiah apa? Para ulama mentafsirkan ternyata afiah itu adalah ni'amun tamah. Nikmat yang sangat sempurna. Lalu nikmat yang paling sempurna yang bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW menggambarkan al-afiyah asyarah. Betul ya? Kalau Bapak yang sudah ngajinya, nasihatnya ribatnya hatam, pasti lewati bahasan ini. Ya, kata Nabi, afiyah itu ada 10. 5 dibagikan Tuhan sebelum kita mati, 5 setelah kita mati. Betul Pak ya? Nah, 5 yang kita rasakan sebelum kita mati, yang tertinggi adalah afiah. Coba ya. Nah, dalam afiah yang 5 yang dalam afiah yang tertinggi adalah nikmatul ibadah. Coba Bapak koleksi lagi nanti. Lihat lagi hadis itu. Ya, afiah, nikmat sempurna, nikmat afiah tertinggi adalah ibadah. Jadi kalau kita sebagai manusia yang ditakdirkan Allah memiliki iman, memiliki keyakinan, dikasih Islam yang sangat sempurna, maka ibadah merupakan kenikmatan tertinggi dari afiah itu. Bapak, saudara-saudara sekalian, maka Sayyidina Umar mengatakan, wajadtu halawatul iman fi arba'ati asya'a. Aku telah menemukan dan menikmati ibadah itu ada pada 4 perkara. Ketika 4 itu tertunaikan, itulah kenikmatan tertinggi, kata Utsman bin Affan. Yang pertama adalah ketika seseorang bisa menyelesaikan faraidillah. Kita bisa menjalankan apa-apa yang Allah fardukan pada kita, apa-apa yang Allah wajibkan pada kita, apa-apa yang Allah bebankan kita, kemudian kita bisa lakukan dengan sempurna. Kata Sayyidina Umar, itulah menemukan kenikmatan tertinggi dalam ibadah. Kita sudah buktikan. Bapak di awal bangun, Bapak bangun, kemudian berdoa sebagaimana diajarkan baginda Rasulullah yang mulia. Kita orang soleh mesti berbeda dengan orang yang lain. Bangun kita diatur, ke kamar kita mandi kita diatur, doa kita juga diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang paling indah lagi sebelum waktu fajar, kita awali kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang Allah janjikan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita rindu pada makom yang Allah pujikan pada kita. Sebab orang yang bangun malam adalah hamba yang ciri-cirinya akan dimuliakan, akan diagungkan, akan dibanggakan Allah dunia maupun akhirat. Kita sudah laksanakan dengan sempurna. Nikmat ya Allah. Masuk subuh, kita masuk pada solat fajar, kita lakukan dengan baik, nikmat subhanallah. Nah, masuklah kita pada solat subuh. Nah, begitu juga solat subuh. Betapa kita sudah lakukan dengan sebaik-baiknya, disambung dengan ngaji, subhanallah, kayak apa. Kalau tadi Ustaz Madinah mengatakan man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini bukan janji yang bohong, tapi ini sebuah kepastian. Karena memakai kata fi'il madhi, siapa yang sungguh-sungguh dia berjalan menuntut ilmu, Allah tuntun dia jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita sudah lakukan. Salat merupakan kewajiban kita, sudah kita lakukan dengan segala upaya kita. Enggak usah bicara salat saya terima atau enggak. Yang penting kalau sholat kita berdasarkan ilmu yang kita pelajari, yakin bahwa sholat kita terima. Udah begitu aja. Nah kemudian nuntut ilmu. Ustaz, kalau kita nuntut ilmu nggak dapat, jadi gugur nggak gugur. Itu enaknya. Bapak saudara tadi yang diajarkan Ustaz Ridwan, Kiai Ridwan, segitu banyak yang diajarkan. Ingat, kalau ingat alhamdulillah itu maziah dari Allah. Kalau tidak ingat, ya tidak gugur kemuliaan Bapak. Itulah hebatnya. Makanya kata Sayyidina Utsman, bahagialah aku telah menunaikan kewajiban-kewajiban yang Tuhan berikan pada kita. Nah, kemudian yang kedua, aku mendapatkan kenikmatan ibadah itu ketika istinabin an-nawahi. Ya, ketika mampu mencegah al-maharim, bukan nawahi. Mencegah perbuatan yang diharamkan Allah. Dan saya tidak akan ajarkan apa yang diharamkan, yang mesti dijauhkan. Bapak mengerti semua. Karena Bapak tukang ngaji udah tahu yang mana yang wajib, mana yang haram. Nah, kemudian yang ketiga ini yang menjadi ukuran kehebatan umat Islam adalah di amar ma'ruf nahi munkar. Ya, maka kata Sayyidina Utsman, ketika aku mampu melaksanakan amar ma'ruf untuk mendapatkan kemuliaan pahala ridwan Allah, pada saat aku bisa menjalankannya, itulah nikmat tertinggi dari ibadah aku. Kemudian yang terakhir, kebalikannya. Orang yang mampu mencegah yang keji atau mungkar, itulah kenikmatan tertinggi pada saat beribadah. Bapak saudara, kembali ke akan masalah kita. Berajamlah kita menjadi hamba Allah yang saleh. Ya, saya sering katakan di mana-mana, saya katakan tiap pagi kita mesti ikat diri kita, azamtu an akuna min ibadikas salihin. Itu ya. Ya Allah, aku bertekad akan menjadi hambamu yang saleh. Kalau itu ikatan kita, maka Tuhan akan mengikat dengan istiqomah kita, Pak. Tapi kalau kita tidak ikat oleh azam kita, jangan berharap Tuhan mengikat kita. Ya, oleh karena itu teruslah kita berazam, bercita-cita sampai mati kita tetap menjadi hamba Allah yang soleh. Andaikan di perjalanan azam kita ternyata kita belok, itu biasanya Allah ingatkan cepat. Nah, gitu ya. Ketika kita melanggar biasa diingatkan cepat. Ada sebab saudara-saudara kita yang bermaksiat berhari-hari nggak sadar. Setelah 2 tahun baru sadar, ya gua salah, kelamaan. Nah, orang-orang yang berazam insya Allah tidak selama itu. Ya, ada dalam tarekah kebenaran, ada dalam hak, ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara, ini saja yang oleh udah pas. Udah. Ya. Ya, Bapak saudara, saya mau ngomong ini selesai dicolek, ya tambah selesai. Ya, Bapak saudara, saya punya mata ngelihat tuh jam 2 ada. Ya, jadi nggak mungkin lewat ya. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri, maaf saya mas 1 menit, saya panjangin dikit.
Maaf, kalau saya sendiri ngomong, ini ayat ini nggak perlu saya mutalaah. Saya mau dakwah, saya bacain aja tuh ayat tentang taat, tuh ayat tentang persaudaraan, tuh ayat tentang semua sini ada nih. Ya, makanya para kiai kalau ceramah di sini nggak usah mutalaah, lihat aja tuh, semua ada. Cuman sayangnya hadisnya kagak. Sebab hadis kan memperkuatnya Pak. Coba Bapak baca. Ya, emang kan bacaannya ada yang model nasi, riki dan sebagainya. Susahnya kan kalau model-model tulisannya nih, ya. Nah, Bapak Saudara, inilah kebanggaan saya. Saya bisa berdiri di depan Bapak, saya bisa memberikan bertukar ilmu, ya. Saya tidak alim, tidak alim. Demi Allah saya tidak alim. Tapi saya punya bacaan yang mungkin saya baca, Bapak tidak. Yang Bapak baca, saya baca, jadi tambah kuat. Kan gitu Pak ya? Nah, saya tidak alim. Semua tetap saja bahwa ulama itu mesti membaca referensi. Gak bisa kita pakai otak. Agama itu bukan otak. Tapi bagaimana panduan kita yang suci, Quran, hadis, dan aqwalul ulama. Ya, itu saja barangkali Bapak Saudara. Terakhir akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang terbaik. Jadi hamba yang saleh. Hamba dalam keadaan mulia dunia maupun kemuliaan akhirat. Afwan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.